sempat ada rasa keinginan merubah konsep usaha atau buka usaha yang lain, tapi ketika kami melihat banyak pelanggan kami atau customer kami yang suka dengan produk dari Batok Kelapa ini, membuat kami termotivasi untuk terus mengembangkan dan terus membuat ide-ide baru untuk kedepannya. Beberapa yang menganggap sebelah mata anak muda ketika membangun usaha. Dulu sering dibilang usaha ini akan berjalan 3-6 bulan saja berjalan, karena hanya dijalankan dengan anak-anak muda yang biasanya tidak konsisten. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Razik Sumawijaya. Di sini selaku owner dan founder dari Batoku. Jadi usaha kami bergerak di bidang kerajinan tangan atau kerja dengan memanfaatkan bahan baku yaitu batok kelapa. Produk yang kita buat yaitu home decor dan aksesoris. Jadi selain di bisnis, kesibukan saya sehari-hari itu mahasiswa, sebagai mahasiswa itu ada di Universitas Jambi. Saya sebagai mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Jadi momen pertama kami melihat banyak potensi di kota Jambi, salah satunya yaitu limbah dari batok kelapa. Nah, ketika kami melihat limbah batok kelapa yang melimpah ini, terbesit ide ingin mengembangkan usaha di bidang kerajinan tangan. Karena kami lihat di kota Jambi itu belum ada pengrajin batok kelapa. Nah, mulai dari situ terbesit untuk membuat usaha, sekaligus sampingan untuk biaya kuliah dan juga untuk membantu keluarga. Untuk di awal merintis kami menggunakan alat seadanya, bahkan beberapa alat kami bikin custom karena keterbatasan biaya. Selain itu juga kami menggunakan skill, sebelumnya skill seadanya aja untuk membuat kerajinan tangan ini. Untuk Batoku itu pertama kali untuk ide usahanya kami mulai dari tahun 2019. Namun kalau untuk merek yang paling kita seriusin itu di tahun 2023 dan berjalan hingga tahun 2026 ini sampai sekarang. Jadi keunggulan produk kami dibanding dari produk batok yang lain, kami menggunakan bahan baku alami hasil dari kekayaan alam Provinsi Jambi, dan kami membuat produk itu berbentuk 3 dimensi. Jadi dapat dirasakan tekstur hingga ketebalannya dan warnanya itu kita bikin gradasi juga. Untuk produk juga kita bikin bisa custom. Itu yang menjadi value lebih ketika customer mau membuat produk sesuai dengan keinginannya. Proses produksinya kita mulai dari pembelian batok kelapa. Itu kita beli di ibu-ibu petani kelapa yang ada di Desa Parit Bilal Tungkal. Setelah batok kelapa kita kumpulkan, baru proses pengeringan. Nah, batok kelapa ini kita keringkan dulu dan kita sterilkan. Ketika sudah bersih dan kering, baru kita lanjut ke proses membuat desain dan menerapkan desain yang sudah dibuat itu ke dalam batok kelapa. Ketika desain sudah dipasang ke dalam batok kelapa, lanjut proses pemotongan atau pengukiran batok kelapa. Setelah batok kelapa dipotong dan diukir, kita lanjut ke proses pengamplasan. Nah, di sini kita finishing mulai dari amplas yang paling kasar hingga paling halus, sehingga tekstur dari batok akan licin dan lebih rapi. Proses selanjutnya kita lanjut ke proses pengeleman atau penyatuan. Nah, karena bentuknya 3 dimensi, jadi ada beberapa part yang kita gabungkan 1 hingga 3 bagian batok, sehingga berbentuk 3 dimensi. Setelah batok kelapa kita satukan, kita lanjut ke proses finishing. Kita menggunakan finishing food grade yang alami dan aman untuk lingkungan, dan selanjutnya kita lanjut ke proses packing dan pengemasan. Kalau untuk proses yang paling sulit itu kita ada di proses pemotongan dan pengukiran, karena kita butuh skill di sana dan juga butuh fokus yang lebih. Karena pada saat memotong itu menggunakan mata gergaji yang kecil dan tipis, dan itu resiko patahnya sangat tinggi, sehingga kita membutuhkan keterampilan khusus untuk proses pemotongan ini. Untuk bahan baku kita yang paling dekat kita ambil di sekitaran rumah di kota Jambi, di pengepul kelapa yang ada di kota Jambi, dan satu lagi kita mengambil di ibu-ibu binaan kita, petani kelapa yang ada di Tungkal, Desa Parit Bilal.
Setiap kerajinan yang kita buat, kita menggunakan bahan baku yang berkualitas. Jadi setiap batok kelapa kita betul-betul pilih dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi batok kelapa tidak sembarang kita ambil. Selain itu juga SOP setiap produk kita jaga sehingga dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetap konsisten, sehingga tidak ada bentuk yang sangat signifikan berbeda. Kalau dari tekstur itu alami dari batok kelapa masing-masing yang memunculkan kesan eksklusif. Jadi tantangan terberat di usaha ini sebenarnya pada saat itu SDM. Kami susah mencari sumber daya manusia yang bisa membuat kerajinan dan konsisten di bidang ini. Karena target kami itu mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut serta dalam proses pembuatan. Selain itu juga dulu pernah sering dianggap sebelah mata usaha kerajinan ini tidak berpotensi laku atau susah pasar. Nah, sementara kami membuktikan pada saat ini bahwa usaha ini dapat maju dan berkembang ketika kita bisa konsisten dan fokus di bidang ini untuk mengembangkan usaha yang kita jalani. Sempat ada rasa keinginan merubah konsep usaha atau buka usaha yang lain, tapi ketika kami melihat banyak pelanggan kami atau customer kami yang suka dengan produk dari batok kelapa ini, membuat kami termotivasi untuk terus mengembangkan dan terus membuat ide-ide baru untuk kedepannya. Beberapa yang menganggap sebelah mata anak muda ketika membangun usaha. Dulu sering dibilang usaha ini akan berjalan 3-6 bulan saja berjalan, karena hanya dijalankan dengan anak-anak muda yang biasanya tidak konsisten. Dan di sini kami membuktikan bahwa kami sudah sampai ke 3 tahun perjalanan dan terus berprogres sampai saat ini. Jadi momen pertama kali usaha ini dapat berjalan dan menanjak ya, atau ada penjualan itu pada saat kami sudah mulai sering ikut pameran dan bazar, dan kami berkolaborasi juga dengan rumah BUMN, itu akses pemasaran kami lebih mudah, dan ketika itu difasilitasi juga untuk pengembangan produk sehingga produk kami dapat lebih diterima pasar, dan pada saat itulah mulai penjualan kami mulai banyak dan banyak menerima requestan dan custom dari customer. Saat masa krisis tentu keluarga ya, support dari keluarga, orang tua itu yang selalu support dan mendukung anaknya untuk bikin usaha. Dan tentu tim dari tim Batoku ya, dulu berdua dengan Bang Ahmad Syafri punya ide dan punya cita-cita yang besar dari dulu hingga sekarang menemani, dan sampai pada akhirnya Batoku bisa sampai pada saat ini. Dan juga bantuan dari mitra-mitra kami dan Pemkot, Pemprov, dan juga bantuan dari berbagai UMKM sesama kerja maupun usaha UMKM lainnya. Untuk sekarang alhamdulillah yang dulu dikerjakan semuanya hanya berdua, dan sekarang kami bisa menambah anggota tim produksi, dan alhamdulillah kami juga bisa menambah 10 ibu-ibu binaan kami yang ada di Desa Parit Bilal Tungkal yang membantu kami dalam proses produksi dan pembuatan kerajinan tangan dari batok kelapa. Alhamdulillah untuk akses pasar kami pernah sampai ke Tunisia, Maroko, Singapura, dan Malaysia. Dan alhamdulillah untuk Maroko dan Tunisia itu kita sampai ke kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di sana. Untuk akses pasar juga kita di lingkup nasional, alhamdulillah di beberapa kota di Indonesia itu sudah pernah sampai produk kita, dan ada juga sampai warga negara asing yang berkunjung ke galeri kita. Untuk kedepannya rencana kami, target pasar kami ingin menargetkan corporate merchandising. Jadi ingin membuat produk untuk perusahaan sebagai merchandise ketika mereka ada acara maupun ada rapat atau pertemuan seperti itu. Dan selanjutnya kami ingin menargetkan pasar internasional ya, selain pasar lokal. Kami ingin menargetkan ekspor, mungkin menjangkau beberapa toko oleh-oleh di beberapa negara yang support dengan produk alami atau produk lokal. Untuk produk kedepannya kami ingin membuat beberapa produk yang mengangkat nilai kearifan lokal tentunya, baik di kota Jambi maupun provinsi Jambi. Nah, produk yang mengangkat kearifan lokal ini yang akan kita tonjolkan dan kita maksimalkan akses pasarnya sehingga mampu dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mitra-mitra kami mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, UPT Jambi
yang selalu mensupport perkembangan kami dan cita-cita kami ke depannya. Dan juga terima kasih juga untuk Rumah BUMN Jambi yang selalu mendukung dari awal kami merintis hingga saat ini, dan juga Bank Indonesia tentunya yang selalu mendukung juga perkembangan usaha kami dari merintis hingga sekarang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota dan provinsi maupun komunitas yang selalu mendukung dan mensupport kami untuk pengembangan selanjutnya.